Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Cindy Kurnia Putri dari kelas 2B. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi bab 4. Nah, di bab 4 itu ada 6 bagian. Yang pertama, pengertian manajemen sekolah dasar. Yang kedua, kerangka manajemen sekolah dasar. Yang ketiga, ruang lingkup manajemen sekolah dasar. Yang keempat, sekolah dasar yang efektif. Dan kelima itu fokus manajemen sekolah dasar. Dan yang keenam itu adalah penerapan. Nah, baiklah, kita akan menjelaskan pengertian dari manajemen sekolah dasar. Jadi, sekolah dasar itu adalah sebuah organisasi sosial yang mempunyai tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan utama sekolah dasar memberikan pendidikan yang berkualitas kepada peserta didik di sekolah dasar. Manajemen sekolah dasar merupakan kegiatan mengelola atau mengatur sekolah dasar. Dengan kata lain, manajemen sekolah dasar berarti penggunaan orang-orang dan sumber daya yang lain untuk mencapai tujuan sekolah dasar tersebut. Peran manajemen menurut Marini tahun 2014 itu ada 6. Yang pertama, bekerja sama dengan kepala sekolah dan guru-guru yang lain dalam persiapan dan pengembangan pengajaran. Yang kedua, berpartisipasi dalam pertemuan yang berhubungan dengan kurikulum sekolah atau administrasi serta organisasi sekolah. Yang ketiga itu berkontribusi pada seleksi pengembangan profesional dari guru yang lain. Yang keempat, mengkoordinasikan atau mengelola pekerjaan guru-guru lain. Yang kelima, melakukan pengelolaan kegiatan yang berhubungan dengan kurikulum dan berpartisipasi pada kegiatan yang dibutuhkan di dalam review dan pengembangan fungsi sekolah. Dan yang terakhir itu berpartisipasi dalam tugas administrasi dan orang-orang yang memberikan dukungan kepada guru serta mengalokasikan peralatan dan material. Nah, selanjutnya itu ada kerangka manajemen sekolah dasar. Jadi, kerangka manajemen sekolah dasar itu harus meliputi pernyataan eksplisit mengenai kewajiban dan tanggung jawab semua pegawai sehubungan dengan manajemen pembelajaran siswa dan kurikulum. Manajemen setiap sekolah dasar melibatkan seluruh pegawai di sekolah dasar pada tingkatan yang signifikan. Nah, teman-teman, bisa kita lihat pada gambar di samping ada kerangka manajemen sekolah dasar. Jadi, yang pertama itu jadwal dan prosedur untuk perencanaan anggaran tahunan sekolah. Yang kedua, peran kepala sekolah di dalam penyusunan anggaran tahunan. Yang ketiga itu laporan yang diinginkan pemerintah dan kepala sekolah mengenai kinerja sekolah secara umum dan pengeluaran anggaran. Yang keempat itu wewenang yang didelegasikan kepala sekolah. Yang kelima, pengaturan untuk melakukan otorisasi pembayaran. Yang keenam, menyetujui prosedur untuk mengisi kekosongan pegawai. Yang ketujuh, pengaturan manajemen pada saat ketidakhadiran kepala sekolah. Nah, teman-teman, kalian sudah melihat kan tadi kerangka manajemen sekolah dasar. Selanjutnya kita akan menjelaskan ruang lingkup manajemen sekolah dasar. Nah, ruang lingkup manajemen sekolah sangatlah luas yang meliputi elemen-elemen perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pengarahan, pengontrolan, pengordinasian, pembuatan keputusan, evaluasi, serta kegiatan-kegiatan dan program-program. Selanjutnya itu sekolah dasar yang efektif. Bagaimana sih menjadi sekolah dasar yang efektif? Sekolah dasar yang efektif itu merupakan sekolah yang memenuhi kebutuhan yang diidentifikasikan secara lokal dari sumber daya yang ada dan menjamin bahwa siswanya datang secara teratur dan memiliki hasil tes yang baik. Menurut definisi ini, sekolah dasar yang efektif telah memfokuskan pada kualitas hasil daripada kualitas proses yang dilaksanakan. Itu menurut Marini tahun 2014. Nah, teman-teman, sekolah itu akan efektif jika memiliki pemimpin yang kuat, keterlibatan orang tua di dalam proses yang dilakukan sekolah, bebas dari kontrol dan pengaturan eksternal yang berlebihan, memiliki guru-guru dengan kualitas yang tinggi. Kepemimpinan yang kuat artinya sekolah memiliki misi akademis yang jelas, memiliki standar, dan menciptakan etos yang baik. Sekolah dasar yang efektif berkembang secara efektif dengan cara memeriksa baik dimensi normatif maupun prosedural. Keadaan ini menunjukkan bahwa sekolah dasar yang efektif berkembang dengan sukses dalam segala arah. Karakteristik sekolah yang didukung oleh orang tua dan masyarakat yang secara efektif dapat memelihara keberhasilan akademik dari semua siswa yang berbeda-beda kebudayaan dan ekonomi. Nah, mereka semua bertanggung jawab atas 4 hal. Yang pertama, fasilitas sekolah dasar yang bersih dan teratur. Yang kedua,
pegawai sekolah dasar yang ramah dengan pelayanan dan komunikasi yang efektif. Yang ketiga itu pelayanan yang diberikan sekolah dasar di luar kelas. Yang keempat, program pengembangan sumber daya dan sukarelawan menyeluruh. Nah, selanjutnya itu ada fokus manajemen sekolah dasar. Jadi, manajemen sekolah dasar merupakan proses di mana kepala sekolah dasar selaku administrator bersama atau melalui orang lain berupaya mencapai tujuan institusional sekolah dasar secara efisien. Fokus manajemen sekolah dasar adalah memberikan bekal kemampuan dasar kepada siswa untuk mengembangkan kehidupannya secara pribadi, anggota masyarakat, warga negara, dan anggota umat manusia, serta mempersiapkan siswa untuk mengikuti pendidikan menengah. Nah, yang terakhir itu ada penerapan. Jadi, untuk meningkatkan mutu lembaga pendidikan, ada 5 hal yang harus diterapkan menurut Baharudin tahun 2010. Yang pertama, pengembangan dan perbaikan kurikulum berbasis kompetensi. Yang kedua, memperhatikan kondisi kebutuhan siswa dan masyarakat. Yang ketiga itu sistem evaluasi yang hendaknya dirancang dengan berbasis keahlian peserta didik. Yang keempat, perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, pengembangan dan ketersediaan bahan ajar. Dan yang terakhir itu menambah intensitas pelaksanaan pelatihan atau training bagi pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, jadi teman-teman, itulah dia pembahasan dari materi bab 4. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Tunggu video selanjutnya. Goodbye!